Hi, it's me again, I'm back. Like she's screaming, my mind. Woke up, done kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Like she's screaming, my mind. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan arsitektur komputer. Nah, pasti teman-teman semuanya penasaran nih dan juga bertanya-tanya kira-kira apa sih sebenarnya arsitektur komputer dan bagaimana cara kerjanya serta kenapa sih penting bagi kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskannya secara sesederhana mungkin sehingga teman-teman semuanya mudah untuk memahaminya, terutama bagi teman-teman semuanya yang baru mengenal dunia teknologi komputer. Berikut ini penjelasannya, simak ya teman-teman. Apa itu arsitektur komputer? Jadi teman-teman, arsitektur komputer adalah desain dan struktur sistem komputer, termasuk juga bagaimana komponen perangkat keras bekerja bersama untuk menjalankan instruksi dari pengguna. Bisa kita ambil salah satu contohnya untuk teman-teman semuanya bisa pahami dengan mudah, yaitu dengan kita membayangkan bahwa arsitektur komputer adalah seperti sebuah dapur ya, di mana ada kokinya yang sebagai CPU, ada bahan makanan sebagai data, ada resep sebagai instruksi, dan juga ada alat masak yaitu sebagai memori dan juga alat input-output. Nah teman-teman, jadi semuanya itu bekerja bersama untuk menghasilkan masakan yang dimana itu adalah hasil pemrosesan data. Komputer modern sendiri dirancang berdasarkan prinsip ini. Jadi, di mana setiap komponen itu memiliki tugas yang spesifik agar sistemnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikut teman-teman adalah komponen utama dalam arsitektur komputer. Ada beberapa bagian penting dalam arsitektur komputer. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang dimana ini adalah otak dari komputer yang mengolah data dan juga menjalankan perintah. CPU sendiri terdiri dari yang pertama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana ini untuk menangani operasi matematika dan juga logika. Yang kedua yaitu CU atau Control Unit, di mana dia ini untuk mengatur dan mengarahkan aliran data ke dalam sistem komputer. Bagian penting kedua yaitu memori, yaitu di mana ada RAM dan juga storage. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, di mana ini untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Yang kedua ada storage, yang dimana ada HDD atau SDD, yang dimana digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, bagian penting ketiga yaitu perangkat input dan juga output. Yang pertama yaitu input, dimana input sendiri itu adalah perangkat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, scanner, ataupun kamera, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu output, di mana ini digunakan untuk menampilkan data ataupun hasil pemrosesan dari komputer. Misalnya seperti printer, monitor, speaker, kamera, ataupun proyektor, dan sebagainya. Bagian penting terakhir yaitu bus dan juga jalur data, di mana ini berfungsi sebagai saluran komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat teman-teman tunggu, yaitu bagaimana sih cara kerja komputer. Sistem komputer bekerja dengan 3 langkah utama, yaitu yang pertama yaitu fetch, yang kedua decode, dan juga execute. Yang pertama yaitu fetch atau ambil instruksi, di mana CPU mengambil instruksi dari memori. Misalnya komputer membaca perintah yaitu buka aplikasi kalkulator. Yang kedua yaitu decode atau menerjemahkan instruksi, di mana CPU menerjemahkan instruksi tersebut untuk dapat diproses. Seperti koki yang membaca dan memahami resep sebelum memasak. Yang ketiga yaitu execute atau jalankan instruksi,
di mana CPU menjalankan perintah sesuai dengan instruksi yang diterima. Misalnya membuka aplikasi kalkulator dan menampilkan antarmuka di layar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arsitektur komputer adalah dasar dari bagaimana komputer bekerja dengan berbagai komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang bekerja sama untuk memproses data. Jadi teman-teman, memahami arsitektur komputer penting bagi siapa saja yang ingin mendalami teknologi, baik itu secara pengguna, pelajar, ataupun orang yang profesional dalam bidang teknologi. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya terkait dengan arsitektur komputer. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin mengetahui tentang arsitektur komputer. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, bisa langsung saja berkomentar di bawah untuk memberikan pertanyaan ataupun kita saling sharing.